Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim assalam ingkang minulya. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi thalabul ilmi. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Sore menika kita lajengaken tafsir surat Al-Baqarah mulai ayat 40. Niki dinten apa? Ahad 27 Oktober 2024 atau bertepatan dengan 25 Rabiul Akhir 1446. Satu pekan malih dinten Ahad niku sampun tanggal 1 Jumadil Ula. Jadi Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ya Bani Israel, ya langsung saja. Wahai Bani Israel, wahai anak-anak Israel, udhkuru, ingatlah kalian semua, nikmati nikmatku, alati nikmatku. Alati ini adalah badal atau ganti dari kata nikmati. An'amtu, yang aku berikan nikmat alaikum atas kalian. Wa aufu, dan penuhilah kalian semua bi'ahdi, terhadap janjiku, terhadap perjanjianku. Ufi, maka aku akan memenuhi bi'ahdikum, terhadap perjanjian kalian. Wa iyaya, dan hanya kepadaku. Farhabuni, maka takutlah kalian kepadaku. Jadi nonnya itu adalah non wikoyah yang ada domir ya mutakalim. Jadi ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel. Israel ini adalah Yakub, bapaknya Nabi Yusuf, yang mempunyai istri 2 bersaudara. Israel itu julukan daripada Nabi Yakub, yang maknanya Israel itu adalah hamba Allah, Abdullah. Jadi Nabi Yakub seorang hamba yang taat kepada Allah, sehingga dia dijuluki Israel. Nah, anak-anaknya, putu-putunya itu dipanggil dan disandarkan kepada bapaknya, nenek moyangnya dengan julukan yaitu hamba Allah yang taat.
Ini supaya mengingatkan anak-anaknya kepada mbahnya seorang Nabi Allah yang taat. Sebagaimana panjenengan sedaya menawi disebut mbahne, misalnya Bani Sopo, maka akan teringat mbah kita ingkang ahli ibadah. Demikian juga disebutlah anak turunnya Nabi Yakub dengan Bani Israel supaya mengingatkan mereka dengan mbahnya yaitu Nabi Yakub. Setelah dipanggil dengan nama kebesaran mbahnya, nenek moyangnya, kemudian diperintahkan udhkuru, ingatlah kalian semuanya. Nikmati kepada nikmatku. Allati, nikmat, an'amtu alaikum yang telah aku berikan atas kalian. Jadi tujuan anak-anak Israel, anak-anak Nabi Yakub diperintahkan untuk mengingat nikmat Allah, itu tidak hanya sekedar mengingat, yaitu tujuannya adalah supaya mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Jadi kula lan panjenengan sedaya seringlah mengingat nikmat yang telah panjenengan sedaya terami. Jadi misalnya dulu kita tidak ahli menuntut ilmu, kemudian sekarang kita menuntut ilmu, maka seringlah untuk mengingat kenikmatan menuntut ilmu. Dulu saya tidak diberikan nikmat menuntut ilmu, sekarang saya diberikan nikmat menuntut ilmu. Nikmat apa yang diberikan kepada Bani Israel? Maka diantaranya disebutkan di surat Al-A'raf. Jadi ketika mereka berada di padang, ya, di padang yang luas, di tanah yang tidak ada aupannya, jadi wadzallalna alaihimul ghamama, dan kami telah menaungi kalian dengan mendung. Jadi mereka ketika berada di suatu tanah yang panas, tidak ada aup-aupan, mereka diberikan Allah aupan. Kemudian wa anzalna alaihimul manna wassalwa, dan Allah menurunkan manna wassalwa. Jadi mereka diberikan makanan namanya manna, yaitu makanan yang turun dari langit berupa seperti embun yang manisnya seperti madu, wasalwa, dan burung puyuh yang sangat mudah diambil, itu supaya diingat. Kemudian juga ketika mereka dikejar oleh Fir'aun, kemudian terjepit antara Fir'aun dan laut, maka kemudian laut terbelah. Ini supaya diingat, Kemudian wa aufu bi ahdi, dan penuhilah oleh kalian terhadap perjanjianku. Jadi perjanjian Allah terhadap kalian, itu ada yang mengatakan bahwa mereka diperintahkan mengamalkan Taurat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud penuhilah janji Allah itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketika perintah untuk memenuhi perjanjian dengan Allah itu terpenuhi, maka sebagai jawabannya ufi bi'ahdikum, maka aku akan memenuhi perjanjian kalian. Jadi kalau kalian beribadah kepadaku, maka aku akan memudahkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kalian. Jadi misalkan kalau kita orang Islam mengamalkan istighfar, misalkan setiap hari beristighfar 100 kali pagi dan petang, ini adalah kita memenuhi perjanjian Allah dalam bentuk mengucapkan istighfar, maka akan dipenuhi oleh Allah janji Allah
lewat fadilah istighfar, dimudahkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, disuburkan tanamannya. Ini akan dipenuhi oleh janji oleh Allah. Kemudian ayat ini ditutup wa iya ya farhabun, dan hanya kepadaku hendaklah kalian takut. Jamaah engkang minulya, ibadah itu harus berada di atas 3 dasar. Jadi ibadah itu harus berada di atas 3 dasar, harus didasari hubbullah, cinta kepada Allah, harus didasari khaufullah, takut kepada Allah, harus didasari rojaullah, berharap kepada Allah. Jadi 3 ini. Yang menyelisihi ini, ibadah yang menyelisih ini, maka ini tidak ada petunjuknya daripada Rasulullah SAW. Karena ada sebagian ahli sufi. Mungkin di YouTube juga ada, ya. Wong di YouTube itu sembarang kalir iku wonten. Sing apik pol nggih wonten, sing elek pol nggih wonten. Di antara ucapan ahli sufi, seolah-olah ucapan ini sangat mahal sekali, sangat bagus sekali bagi orang yang tidak mengerti agama. Apa ucapan mereka? Ya, disebutkan di dalam suatu kitab tafsir, ya, bahwasanya mereka mengatakan man abadallaha bil hubbi wahda. Jadi mereka itu beribadah kepada Allah, itu dasar utamanya adalah cinta kepada Allah. Saya menyembah Allah bukan minta surganya Allah. Saya menyembah Allah, beribadah kepada Allah, sholat, zakat, puasa, haji, puasa dan ibadah-ibadah yang lain, bukan karena takut neraka, tapi semata-mata adalah cinta kepada Allah. Ucapan ini bagi orang yang tidak paham, itu adalah ucapan yang sangat berharga. Ucapan yang langkah, yang betul-betul timbul dari hamba Allah yang sangat solid. Tapi ternyata ucapan ini kalau ditimbang dengan syariat, ditimbang itu maksudnya ditinjau, dilihat dengan kacamata syariat, Al-Quran dan hadis, ucapan ini adalah ucapan orang zindik, orang yang tersesat di dalam agama. Maka kita lihat di YouTube, kita menyembah Allah bukan takut neraka Allah, bukan mengharapkan surganya Allah, tapi semata-mata cinta kepada Allah. Nah, ucapan ini kalau ditimbang dengan syariat, maka akan banyak bertentangan. Karena sekali lagi, ya, bahwasanya ibadah itu semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan akal. Pernah suatu saat ada orang karena melihat ibadahnya Rasulullah luar biasa, orang ini kemudian mendatangi Rasulullah dan tidak ketemu istri Rasulullah. Mereka menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah. Maka mereka merasa kagum. Rasulullah ibadah di waktu malam, padahal dia sudah diampuni dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, tapi beliau sholat malam itu sampai kakinya bengkak. Maka sehingga orang ini, ya, 3 orang ini yang pertama ngomong, kalau begitu saya setiap malam akan ibadah terus, tidak pernah tidur. Kemudian yang kedua, saya tidak akan menikah. Kalau menikah nanti mencari nafkah, ada waktu untuk mencari nafkah, disibukkan dunia. Saya tidak akan menikah. Hidup saya seutuhnya untuk beribadah kepada Allah.
Ini kan ucapan-ucapan itu luar biasa. Ucapan yang sangat bagus sekali kalau tidak ditimbang dengan syariat. Kemudian yang ketiga, saya akan puasa setiap hari. Jadi sekarang puasa, besok puasa, terus puasa. Kecuali puasa-puasa ya hari raya, saya akan puasa terus. Maka setelah itu mereka pulang dan omongan mereka diceritakan oleh istri Rasulullah kepada Rasulullah, maka disuruh panggillah. Mereka dipanggil menghadap Rasulullah. Rasulullah mengatakan, saya orang yang paling takut kepada Allah. Saya sholat malam dan juga tidur malam. Jadi mata punya hak untuk tidur. Saya sholat malam juga tidur malam. Saya puasa juga tidak puasa. Maka kadang-kadang ada riwayat sahabat itu sering melihat Rasulullah puasa terus. Puasa terus itu bukan setiap hari puasa, tapi sangat sering puasa. Tapi Rasulullah, sahabat pernah melihat Rasulullah itu seolah-olah tidak pernah puasa. Itu menunjukkan Rasulullah itu ya puasa, ya berbuka. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, saya menikah. Kalau kalian tidak menyukai sunnahku, ya, maka kalian tidak termasuk golonganku. Jadi sunnah Rasulullah itu seperti itu, ya, tidak membabi buta. Nah, kita kembali, ya, bahwa ibadah itu harus didasarkan kepada tiga: cinta, takut, dan mengharapkan. Jadi cinta kepada Allah, takut nerakanya Allah, mengharapkan surganya Allah. Itu dasar ibadah. Maka kalau ada orang yang kurang dari tiga ini, dia di dalam timbangan syariat, dia tidak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada manusia terbaik melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, misalkan tentang ibadah didasarkan cinta kepada Allah di surat At-Taubah, ya, ayat 24. Kul, katakan Muhammad, ingkana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum, sampai akhir. Katakan Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta-harta kalian, dan perdagangan kalian, dan tempat tinggal kalian, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah kehancurannya. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu harus didasarkan cinta kepada Allah. Juga di dalam hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim, dan ahli hadis yang lain, untuk merasakan nikmatnya iman, itu Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaih. Allah dan Rasulnya itu paling harus dicintai melebihi apapun. Itu dasar ibadah cinta kepada Allah. Kemudian dasar ibadah takut, ya, takut kepada Allah. Ini juga banyak, ya. Misalkan di surat Ali Imran ayat 175, fala takhafuhum, maka jangan kalian takut kepada mereka orang-orang kafir, wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang mukmin. Jadi takutlah kalian kepadaku jika kalian tidak melakukan ibadah. Takutlah siksaku. Kemudian di hadis riwayat Bukhari Muslim, ittaqunar, takutlah kalian kepada neraka. Walau bisiki tamroh, walaupun dengan sedekah sesigar kurma. Ini tujuan ibadah sedekah. Jadi beribadahlah melalui sedekah dengan mengharapkan dilindungi daripada neraka.
Fa'ilam tajidu, maka jika tidak mempunyai sesigar korma untuk disodakohkan, fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan omongan yang baik. Jadi ngomong sing apik dengan tujuan takut nerakanya Allah, itu adalah ibadah. Kemudian yang ketiga, roja, yaitu ibadah kepada Allah itu mengharapkan surganya Allah. Ya, misalkan wasari'u ila mahfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard, dan bersegeralah kepada ampunan Rob kalian. Bersegeralah kepada ampunan itu maksudnya beribadahlah kalian kepada Allah yang bisa menyebabkan kalian diampuni dan kalian akan memperoleh surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi ibadah karena cinta kepada Allah, ibadah karena takut kepada Allah, ibadah karena mengharapkan surganya Allah, kata Ibnu Taimiyah, inilah jalannya para anbiya, para nabi dahulu itu seperti ini ibadah mereka. Maka jangan terperdaya dengan ucapan-ucapan yang menyelisihi sunnah. Kemudian ayat 41, wa aminu, dan berimanlah kalian, bima, dengan sesuatu, anzaltu, yang telah aku turunkan. Jadi wa'alam mestinya ada kalimah yang dibuang berupa dhamir yang kembali kepada ma. Anzaltuhu, yang telah aku turunkan sesuatu. Musaddiqan, sesuatu itu membenarkan, lima ma'akum, bagi sesuatu yang ada bersama kalian. Ini perintahnya adalah orang Yahudi, orang Nasrani, diperintahkan supaya mengimani sesuatu yang telah aku turunkan, dan sesuatu yang telah aku turunkan itu membenarkan lima ma'akum, apa yang ada bersama kalian berupa kitab Taurat. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awwala kafirin bih, orang yang pertama-tama kafir terhadap sesuatu yang telah Allah turunkan. Wala tastaru, dan jangan kalian menukar, bi ayati, terhadap ayat-ayatku, atau bisa dengan menjual, karena menjual itu ya menukar, samanan qalilan, dengan harga yang sedikit, wa iyaya, dan hanya kepadaku, fattaquni, maka bertakwalah kalian kepadaku. Jadi ini ayat ini, wa aminu, dan berimanlah kalian, bima anzaltu musaddiqan, terhadap sesuatu yang telah aku turunkan. Maksudnya berimanlah kalian orang Yahudi dan orang Nasrani kepada Al-Quran. Ya, kepada Al-Quran. Musaddiqan, Al-Quran itu membenarkan lima ma'akum, sesuatu yang ada bersama kalian, yaitu Al-Quran itu membenarkan kitab kalian. Orang Yahudi, Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat kalian. Orang Nasrani, Al-Quran itu membenarkan kitab Injil kalian. Jadi karena mereka pun sudah tahu ciri-ciri Nabi itu ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ya, di surat Al-Baqarah, di ayat yang lain disebutkan mereka mengenal Nabi Muhammad. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mengenal Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Karena di dalam kitab Taurat yang mereka pegang itu disebutkan ya ciri-ciri Nabi akhir zaman. Karena berhubung Nabi itu dari bangsa Arab, bukan dari orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengingkari, tidak mau mengimani.
Wala takunu awwala kafirin bih, dan jangan kalian menjadi orang yang pertama kafir. Jadi orang yang pertama kafir terhadap Al-Qur'an itu maksudnya ya, kalian tanpa berpikir tiba-tiba kalian mengingkari Al-Qur'an. Mestinya kalian lihat bagaimana isi Al-Qur'an, kalian lihat bagaimana susunan ayat-ayatnya, baru kalau itu memang bertentangan, maka bisa diingkari. Tapi kalian tidak melihat, ya, karena kalian dengki, maka kalian mengingkari Al-Qur'an. Wala tastaru bi ayati samanan qalilan. Tastaru dari fi'il madhi istaro ini itu kadang-kadang digunakan untuk membeli. Di sini menjual. Ya, kalau di ayat yang lain, innallaha astaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah telah membeli. Ya. Nah, istaro ini fi'il mudhari'nya tastaru ini itu maknanya sama. Sebenarnya jual beli itu adalah tukar menukar. Yang satu disebut pembeli, yang satu disebut penjual. Kadang-kadang ya pembeli kamu sebut penjual sama, wong itu aslinya adalah jual beli itu tukar menukar. Jadi saya punya beras, saya tukarkan dengan uang. Ya, maka siapa yang dikatakan membeli? Saya beli uang sampian dengan beras saya. Ya, dia membeli beras saya dengan uang. Jadi kadang-kadang ya satu pihak dikatakan pembeli, satu pihak dikatakan penjual atau sebaliknya. Di sini wala tastaru, jangan kalian menjual. Di ayat yang lain itu digunakan kata membeli. Jangan kalian menjual biayati terhadap ayat-ayatku samanan qalilan, dengan harga yang murah. Jadi makna menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah itu misalkan ya ayat Allah ini digunakan untuk memperoleh kehidupan dunia. Misalkan waktunya pemilihan. Di ayat Allah itu sing kira-kira ngiloni pilihanku. Digawe. Di ayat Al-Qur'an sing kaya-kaya iso ditafsirno nyudutno sitoke. Digawe. Ini adalah menjual ayat-ayat Allah. Ya, kalau kampanye ya kampanye saja, tidak usah ayat Allah untuk menyudutkan yang lain, karena ketika kita menafsirkan ayat ini dengan tafsiran seolah-olah ayat ini tertuju orang, ya, ini sama dengan menjual ayat-ayat Allah. Dikatakan harga yang murah, itu tidak ada bandingannya ayat Allah, karena ayat Allah itu harganya adalah surga, tidak ada harga yang bisa, jangankan melebihi, menyamai surga itu tidak ada. Bayangkan ada cambuk dari surga, itu harganya umpama ditukar itu dengan nilainya dunia dan isinya, itu hanya cambuk saja. Sementara ayat Allah hanya ditukar 1 juta, mungkin dapat 1 juta, dapat 5 juta, dapat berapa ya. Nah ini ada juga yang memaknai ya menjual ayat-ayat Allah itu orang yang dari awal mempelajari Islam, ya, mempelajari ilmu agama itu dengan niatan untuk memperkaya diri. Misalnya gak dibayari, ya, gak gelem, atau mungkin dia diberikan sesuatu tidak cocok, tidak mau. Jadi dari awal itu dia belajar Al-Quran atau hadis itu dengan niat dunia. Ini sama dengan menjual ayat-ayat Allah. Jadi tidak boleh. Apakah boleh selain ayat-ayat Allah belajar
untuk mencari kehidupan dunia, boleh. Jadi misalkan belajar ilmu perbengkelan dengan niat ya untuk memperkaya, boleh. Ya. Belajar ilmu tentang biologi, diajarkan supaya untuk ya memperoleh upah ya. Dari awal tujuannya seperti itu, boleh. Tapi ketika mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari ilmu-ilmu Islam, maka tidak boleh dia berniat itu untuk kehidupan dunia. Wa iya ya fatakun, dan hanya kepadaku bertakwalah kalian kepadaku. Kemudian ayat 40 ya 2. Wala talbisul haq, wala talbisu, dan jangan kalian mencampur al-haqqa, kebenaran, al-haq, bil batil, dengan kebatilan, dengan sesuatu yang salah. Wataktumu, dan jangan kalian menyembunyikan al-haq, al-haq, kebenaran, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahui. Jadi jangan mencampur adukkan antara kebatilan dan kebenaran. Jadi yang benar ini benar, yang batil itu batil. Jadi misalkan ya judi, ya jangan kemudian dicampur, kemudian dijadikan ini adalah infak. Kalau nanti sambian kalah, niatkan infak, maka ini adalah ya mencampur adukkan antara hak dan kebatilan. Kalau infak itu niatnya infak, bukan mencari keuntungan. Dan jangan menyembunyikan kebenaran, karena orang-orang Yahudi mereka menyembunyikan kebenaran tentang ciri-ciri Rasulullah. Kemudian ayat 43, wa aqimus shalah, wa aqimu, dan dirikanlah kalian semua as-sholata, sholat, wa atu, dan tunaikan kalian semua az-zakata, zakat, warka'u, dan rukuklah kalian semua ma'ar-raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Jadi wa aqimus shalah, dan dirikan sholat. Jadi sholat secara bahasa mempunyai makna apa? Doa. Sholat secara bahasa maknanya doa. Sholat secara istilah itu adalah perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu sholat ya. Jadi kalau secara bahasa orang berdoa itu dianggap sholat ya. Itu secara bahasa. Tapi yang dimaksudkan agama orang itu sholat, yaitu orang melakukan perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah yang dimaksud sholat. Mendirikan di sini bukan mengerjakan, dalam arti mendirikan ini adalah mengerjakan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kalau hanya mengerjakan sholat, ya, orang hanya mengerjakan sholat, tidak memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat sholat. Jadi rukun, syarat itu sesuatu yang menjadikan sahnya sholat, tetapi syarat ini di luar sholat. Jadi saya ulangi, syarat sholat itu adalah sesuatu yang sah sholat, sah dan tidaknya sholat bergantung kepada sesuatu ini yang disebut syarat sholat ini. Tapi sesuatu ini tidak termasuk bagian sholat. Satu contoh misalkan wudhu. Wudhu itu sah dan tidaknya sholat bergantung wudhu. Kalau dia berwudhu kemudian sholat, sholatnya sah.
Kalau dia tidak berwudu atau wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Ya. Dan wudu bukan bagian daripada sholat. Kalau rukun sama. Rukun itu sesuatu yang sah dan tidaknya sholat itu bergantung kepada sesuatu ini, rukun ini. Tetapi rukun berbeda dengan syarat. Rukun itu bagian daripada sholat. Ya. Misalkan Al-Fatihah ya bagi orang yang mampu. Kecuali orang yang tidak mampu, dia tidak membaca Al-Fatihah, tidak apa-apa. Ya, karena di dalam hadis disebutkan ada orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah, diperintahkan membaca Al-Quran yang lain, tidak mampu juga diperintahkan oleh Rasulullah membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu sebagai ganti Al-Fatihah. Itu jadi Al-Fatihah adalah rukun sholat. Kemudian wa'atu zakah dan tunaikan zakat. Jadi zakat ada zakat mal, ya zakat mal yang terdiri daripada zakat uang tunai. Jadi panjenengan nggak ada uang tunai di rumah dan di tabungan. Kalau panjenengan itu pedagang, dodolan juga dihitung barang-barangnya yang dijual, ya, bukan tempatnya. Jadi misalkan tokonya tidak, karena toko tidak dijual, barang-barangnya nanti dihitung. Kalau sudah terpenuhi 85 gram emas, ya 1 gramnya berapa? Emas murni 1 juta. Ya, misalkan kok 1 juta ini emas murni ya, tidak ada tambah campurannya. Berarti kalau sudah punya uang 85 juta, ya panjenengan nggak ada tengeri tanggale. Tengeri tanggale. Sak menika tanggal, silakan tanggal yang digunakan ini tanggal Hijriah. Kalau tidak sulit tanggal Hijriah, boleh tanggal Masehi. Tapi nanti tanggal Masehi itu ya dikurangi 10 hari. Jadi kalau tanggal Hijriah saat ini tanggal 25 Rabiul Akhir. Panjenengan kok enggak ada uang 85 juta minimal ya. Nah, ditengeri tanggalnya 25 Rabiul Akhir. Tahun depan 25 Rabiul Akhir 1447 dihitung ya, kira-kira loh kok tambah 90 juta ya. Nah berarti didalakan zakate. Kok misalnya kurang ya, kurang kok menjadi 80 juta atau 70 juta, maka tidak wajib zakat. Seneng pundi wajib zakat kali mboten wajib zakat? Seneng wajib ya. Berarti nih buatan seneng ketika punya uang 85 juta, mudah-mudahan tahun depan kurang. Ya. Kita kan senang lebih ya, mudah-mudahan lebih sehingga bisa zakat. Seneng zakat itu. Ya. Nah, pinten zakate nek sampun terpenuhi kan 2 syarat zakat itu. Pertama, nisab. Nisab itu ukurannya 85 gram. Jadi uangnya sejumlah 85 juta. Kalau sudah 85 juta, ditengeri tanggali. Syarat pertama terpenuhi, tapi belum wajib zakat. Kemudian nanti 1 tahun ke depan, kita hitung malih. Ternyata sama, minimal sama atau lebih, ya. Maka nanti sudah syarat kedua itu berlalu 1 tahun terpenuhi, berarti 2 syarat terpenuhi nisab dan haul. Berarti dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Biasanya orang itu kan 2,5%. Panjenengan mboten usah 2,5% itu iwoh ngitungi ya. Apa persen ono setengah. Nek paling gampang ku dibagi 40. Bagi 40. Enggak ada uang pinten mawon 100 juta. 2,5% itu ketemu 2,5 juta. Dibagi 40 ya ketemu 2,5 juta. Nah, setelah itu dikeluarkan zakate.
Ini terus berlaku, tahun depan kok masih ada lagi. Maksudnya masih satu nisab atau ke atas, didalakan. Seneng ngedalakan tiap tahun, apa hanya sekali setelah itu, mboten ngedalakan malih tiap tahun ya. Nek sekali saja berarti, ya jadi kaya satu tahun, mantun niku mboten kaya-kaya malih. Ya. Jadi didalakan zakate dibagi 40. Terus warka'u ma'arokiin, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini sebagian ulama itu berdasarkan ayat ini ya mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu adalah wajib ataupun ya kalau jadi ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat adalah sunnah muakkad. Jadi saya termasuk ikut pendapat sunnah muakkad. Tetapi walaupun sunnah muakkad gak ngentengno ya, gak ngentengno wong sunnah muakkad mawon ya ora wajib, ora dosa. Tidak ya. Salat ini disebut rukuk dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk karena memang di antara rukun salat itu ada rukuk ya. Rukuk. Bahkan kalau bersama imam itu, kalau mendapati rukuk, itu dihitung satu rakaat. Ya. Dihitung satu rakaat. Ini panjenengan datang, imamnya pas rukuk, panjenengan takbiratul ihram, kemudian takbir lagi untuk rukuk, imamnya tesih rukuk, berarti panjenengan angsal rakaat tersebut. Ya. Angsal rakaat tersebut. Nah, tinggal ikut rakaat pertama, berarti panjenengan boten ketinggalan blas. Nek panjenengan sholat Jumat, rakaat pertama ketinggalan nih. Rakaat pertama niku angsal panjenengan kari terlambat, rakaat kedua panjenengan menangi ruku. Maka panjenengan mangke tinggal nambah satu rakaat. Panjenengan sholat Jumatnya itu sah dan mendapatkan pahala sholat Jumat secara sempurna. Mendapat pahala sholat Jumat secara sempurna. Walaupun ketinggalan tidak menangi khutbah misalkan, ya. Tapi ini bukan berarti menganjurkan untuk tidak hadir di awal waktu ya. Jadi kita hanya memberitahu bahwasanya orang yang datang ketika terlambat ya, menangi khutbah atau tidak, dia tetap mendapatkan pahala sholat Jumat. Kalau menangi satu rakaat ya tinggal ditambah. Enten sing ditangataken sebelum kita lanjutkan menawi wonten niki kurang 20 menit jam 4 jam 5 ya karena memang waktunya maghrib ini juga mungkin jam 5 lebih 21 atau 26 ya 5 sekitar itu. Mboten wonten? Nggih. Zakat pertanian, nggih, nggih, zakat pertanian, zakat pertanian itu, nggih, wonten dua macam, ya dua macam. Kalau tidak mengeluarkan biaya, ya, tidak mengeluarkan biaya, misalkan pelem ya, pelem ini kan nggak ada biayanya ya, pelem. Kalau nggak ada biayanya itu adalah 10% kalau nggak salah ya, saya lupa 10%. Kalau ada biayanya itu 20% ya. Dan nisabnya itu adalah 300 zakat
Zakat fitrah itu berapa? Berapa? Satu sok ya, satu sok. Satu sok. Ini jumlahnya 7,5 kintal ya. Nisabnya 7,5 kintal. Jadi misalkan panjenengan nggak ada jagung, ya, nggak ada jagung. Kemudian jumlahnya 7,5 kintal, maka dikeluarkan zakatnya ya dibagi 20. Dibagi 20. Misalkan 2 ton biar gampang, 2 ton ya. 2 ton itu kan lebih daripada 7,5 kintal. Jadi 2 ton dibagi 20 itu berarti ketemu berapa? 100 kilo? 50? 2 ton no? Ya, 2000 kilo apa? Ya, 2000 kilo dibagi 20. Iya. 100 mestinya ya. 100 kilo. Ya, jadi kalau 2 ton dikeluarkan 100 kilo. 100 kilo dikeluarkan, diberikan kepada ya orang-orang yang berhak. Ya, setelah itu sisanya ya tinggal itu ya. Cuma ulama berbeda pendapat antara begini, beda pendapatnya itu. Apa zakat tanaman itu, yang masuk zakat tanaman itu adalah tanaman yang dimakan, tidak diperjualbelikan. Kalau nanti diperjualbelikan itu masuk zakat jual beli ya. Zakat perniagaan, zakat penjualan. Jadi ya tinggal dipilih ya. Tinggal dipilih ya, yang lebih nampak memang zakat pertanian ya. Jadi bagi 20 ya, karena di sini mengeluarkan biaya ya, ada lombok dan lain-lain. Ya itu ya. Ada lagi? Buat nonton? Dilanjutkan. Selanjutkan ayat ya. Ata muruna. Enten. Ini sama-sama orang yang sholih. Yang satu kaya bisa zakat, terus yang satu tidak bisa zakat karena tidak punya. Tapi dia ingin zakat dan dia ridho dengan keadaannya. Yang ditanyakan baik mana di antara keduanya hamba Allah tersebut. Ya, sama-sama sholih. Yang satu orang kaya yang bisa zakat, ya, terus menerus. Yang satu tidak bisa zakat karena miskin. Kemudian yang ditanyakan, tapi ridho ya, tidak gerundel ya. Miskin tapi tidak gerundel, dalam arti aku kok ngine mandine iku kok ya wong padha-padha nang masjid. Tidak begitu ya, dia ridho ya dengan takdir Allah. Kemudian mana di antara keduanya ya, di antara keduanya yang bagus, yang lebih baik. Kalau yang ditanyakan dari sisi zakat ya, dari sisi zakat, orang yang berniat zakat itu juga mendapatkan pahala ya. Tapi pahalanya menurut Syekh Utsaimin itu pahala niat. Jadi di hadis itu disebutkan ada 4 orang, ada 4 jenis orang. Yang satu itu punya harta, terus hartanya digunakan di jalan Allah ya, zakat ya, sedekah, membantu orang dan lain-lain. Kemudian yang satu dia hanya diberikan Allah ilmu, tidak diberikan Allah harta. Terus karena dia punya ilmu agama, dia melihat orang kaya yang ahli sedekah, dia di dalam hatinya itu punya niat. Ya, seandainya saya itu punya harta seperti harta orang itu, saya akan berbuat seperti orang itu. Maka kata hadis itu,
fahuwa biniyatihuma sawa. Keduanya itu dalam pahala niatnya sama, dia hanya mendapat pahala niat, tidak pahala amal. Jadi dalam hal zakat, orang yang kaya yang berzakat itu pahalanya lebih banyak daripada orang miskin yang hanya punya niat, ya. Kalau nggak punya niat malah, ya, malah maka panjenengan nah, punya niat, misalkan boten saged zakat, nah berniat, monggo. Tapi ini hanya inginnya zakat, bukan inginnya punya harta, ya, inginnya zakat. Nah, bagaimana keduanya ini? Kalau, ya, orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang sabar, itu sebenarnya, ya, kalau amalannya sama, masuk surganya lebih mana yang dulu? Orang miskin, ya. Itu kalau amalannya sama. Ya, kita nggak tahu amalannya sama itu bagaimana. Dari situ, ya, dari situ, maka orang miskin itu jangan berkecil hati kalau dia sabar, ya. Maka dia itu akan lebih utama dari orang kaya yang bersyukur kalau nanti nilainya sama. Tapi kalau nilainya lebih banyak amalnya orang kaya, ya, maka orang kaya tetap masuk surga lebih dulu, ya, karena amalnya. Sahabat yang kaya Utsman bin Affan dengan orang miskin zaman sekarang yang solih, ya, tetap sahabat Rasulullah masuk surga lebih dulu. Ya, jadi kita nggak tahu mana, pokoknya ya sabar. Mengenai afdolnya, ya kita nggak tahu mana yang lebih afdol, cuma hanya kita punya timbangannya, sama-sama baiknya, itu yang masuk surga lebih dulu orang miskin. Ada lagi? Pedi terus nona, iki ya. Sampai jam 5 Mas. Sekarang selesai. Biasanya jam berapa? 5 pas. Ya, ya kita teruskan jam 5. Atakmurunan nas, apakah kalian memerintahkan manusia bil birri terhadap kebaikan, watan sauna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian itu membaca kitab. Afala ta'qilun, maka apakah kalian tidak berpikir? Jadi ayat ini begini, ada orang itu memerintahkan orang berbuat baik, sholat, ya, sholat berjamaah itu wapi, pahalanya banyak, ya. Tapi dia tidak sholat berjamaah, ya. Padahal wa antum tatlunal kitab, dia membaca kitab, membaca hadis, bagaimana keutamaan sholat berjamaah. Maka dikatakan gak mikir toh sampean, ya, kok iso ngongkon toh. Kira-kira. Jadi di dalam hadis itu disebutkan begini. Di hadis riwayat Imam Ahmad, itu Rasulullah Isra Mi'raj melewati orang yang bibirnya itu digunting. Ono minuman kan rodok garing, ya. lali ya. Nah, lali. Kok monggo diakhiri ngono ya, wis. Inumane to wae, Pak, iki, Leo wae. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wonten tiyang niku masuk neraka iku digunting bibire. Maka Rasulullah mengatakan, "Man haula?" Siapa mereka, Jibril? Ya, kok digunting, ya, lambene. Nah, kata Jibril, "Khutaba min ahli dunia. Mimman kanu ya'murunan nasa bil bir." Mereka itu ahli ceramah, ahli pidato, ahli memerintahkan orang berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, ya, tidak melakukannya. Itu pertama, ya. Kemudian yang kedua, ada orang ini di dalam hadis Bukhari, itu orang ini dimasukkan neraka, ya, dimasukkan neraka sampai usus saya ini metu, ya, usus metu, dia berputar, ya. Kemudian ahli neraka yang lain itu mengelilingi, ngerubung, kemudian, ya, takok,
Apa masalahmu kok seperti ini? Maka dia ngomong, ya, dulu saya ini memerintahkan yang baik, tapi saya tidak melakukan. Saya melarang yang jelek, tapi saya lakukan. Maka inilah akibatnya. Kemudian di hadis yang lain ada penduduk neraka, ya. Penduduk neraka ini gawok. Ada orang masuk neraka, sementara orang masuk neraka ini gurune, ya, gurune. Maka ditanya, ya, ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Maka dia ngomong, ya, jadi kenapa kamu masuk neraka? Wong saya masuk surga ini gara-gara sampeyan. Nah, maka orang ini ngomong, saya dulu ngomong tapi gak ngelakoni, ya. Ngomong iku elek, tak lakoni. Ngomong iku apik, gak tak lakoni. Penduduk neraka surga ini heran. Aku iki iso munggah swarga enak kaya ngene iku gara-gara sampeyan. Ngongkon salat jamaah, Masya Allah ben adzan langsung, ya. Lah kok sampeyan kok gini? Ya neraka. Nah, pertanyaannya kira-kira panjenengan nggadah ilmu tentang kebaikan. Terus panjenengan gak iso ngelakoni. Kira-kira dilakukan, panjenengan tetap memerintahkan orang melakukan apik atau tidak, karena tidak bisa melakukan. Sebaliknya, panjenengan ngerti iku elek, tapi panjenengan lakoni. Apakah panjenengan tidak memberitahu, mengajarkan orang itu jelek, ya, tidak mengajarkan karena tidak bisa tidak bisa menghindari? Kira-kira panjenengan ngerti apik, gak iso ngelakoni, itu tetap memerintahkan orang melakukan kebaikan apa tidak? Ini tadi itu dampaknya di gunting dan lain-lain, ya. Maka sebagian orang itu ada yang memahami. Aku gak gelem, ya, ceramah padahal dia orang ahli agama. Moga aku gak resik. Jadi ada yang memahami ayat ini beserta surat As-Saff. Orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kabura maktan indallah, sangat besar kebenciannya Allah orang yang mengatakan tapi tidak melakukan. Maka oleh Ibnu Abbas, ya, ini ahli tafsir di zaman Rasulullah, bahwasanya orang yang punya ilmu tentang kebaikan dan dia tidak bisa melakukannya, dia tetap punya kewajiban menyampaikan kebaikan. Orang yang punya ilmu tentang kemaksiatan, tapi dia melakukannya, maka dia tetap punya kewajiban untuk melarang orang melakukan kemaksiatan. Orang punya ilmu itu, dia punya kewajiban menyampaikan. Jadi, orang itu ketika punya ilmu, itu punya kewajiban dua. Menyampaikan dan melakukan, ya. Kalau punya ilmu kebaikan, dia punya kewajiban untuk menyampaikan dan dia punya kewajiban untuk melakukannya. Salah satu ini tidak bisa gugur karena gugur salah satu. Misalkan tadi saya tidak bisa melakukannya, malas jamaah. Tetap punya kewajiban untuk menyampaikan sholat jamaah itu adalah sholat yang diperintahkan. Sebaliknya, kalau orang itu tahu itu kemaksiatan dan dia melakukannya, dia punya kewajiban untuk tetap, ya, melarang orang berbuat maksiat. Seandainya kata Ibnu Abbas, syarat orang itu dia ini harus bisa melakukan apa yang dia ucapkan, dia harus menghindari apa yang dia larang, maka tidak akan ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dua-duanya wajib, ya, menyampaikan wajib, melakukan wajib. Kalau satu gugur, yang lain tidak gugur. Ya, kalau saya mampunya hanya menyampaikan, tidak bisa melakukan, ya menyampaikan, ya. Walaupun dosanya orang yang berbuat maksiat, orang berilmu,
itu lebih besar dosanya daripada orang yang tidak punya ilmu. Sebaliknya orang yang melakukan kebaikan, dia punya ilmu, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang tidak punya ilmu, dia melakukan. Satu contoh, sholat ya. Sholat itu ada yang hanya sekedar mengerti gerakan umum. Dia tidak mengerti gerakan, misalkan sujud dia dirapatkan ininya, kemudian ininya direnggangkan kalau sendirian ya. Tapi kalau jamaah jangan direnggangkan nanti ya sikut-sikutan. Jadi ini terus ininya ditempelkan itu punya nilai yang lebih besar daripada orang yang sholat kadang-kadang ya. Ini walaupun kadang ada yang begini madepe ya, ada yang begini walaupun sah ya. Jadi itu ya. Saya kira cukup. Sudah tidak ada pertanyaan ya, karena waktunya sudah jam 5 kurang 2 menit. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.